Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Pak Ustadz, waktu tempat kita persilahkan dimanfaatkan untuk menyampaikan materi kajiannya. Tafadhal Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Ma ba'd. Kepada para jamaah salat maghrib berjamaah Masjid Jami' Al-Panjang yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bicara dalil wajibnya ma'rifatullah atau mengenal Allah itu jelas sudah dibahas kemarin surat Muhammad ayat 19. Di sana ada poin fa'lam, ya, ketahuilah, yang berarti pengetahuan atau ilmu bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Inilah dalil yang sangat tegas yang mengatakan bahwa kita harus punya pengetahuan tentang la ilaha illallah. Juga ada ijma'ul ummah. Sudah ada ijma', konsensus, kesepakatan seluruh ulama tentang wajibnya keimanan kepada Sang Pencipta alam semesta ini dan juga beriman kepada utusannya, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tergambar dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu juga ada ijma ulama wajibnya berdakwah kepada penentang keimanan. Siapa yang menentang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah harus dijelaskan, tentu dengan keilmuan, tentang diskusi, ya, kemudian juga perdebatan silahkan, termasuk wajibnya mengaplikasikan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah atau mengamalkan keimanan dengan amal soleh. Ya, jadi amal soleh itu sebenarnya adalah aktualisasi atau pengamalan dari la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kalau ada orang rajin ibadahnya tapi tidak meyakini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, percuma, karena pondasinya adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gitu ya. Ini bicara dalilnya. Kemudian yang berikutnya bicara tentang pendapat para ulama tentang dasar kewajiban dari ma'rifat. Di sini ada 3 pendapat dari 3 mazhab besar, ya, di masa salaf. Pertama, ada ulama dari mazhab Asy'ari. Ya. Kok bukan Syafi'i? Syafi'i bicara fikih, kita bicara akidah sekarang. Ya, bicara akidah, bicara tentang dasar dari ma'rifat itu nanti ada 3 mazhab besar yang membahas masalah ini. Pertama adalah mazhab Asy'ari. Ya, pemimpinnya dikenal dengan gelar Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, Imam Asy'ari gelarnya adalah Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Imam Aswaja. Mazhab ini berpendapat bahwa dasar kewajiban dari ma'rifatullah, ma'rifatur Rasul, termasuk dasar dari amal soleh adalah syariat atau Quran Sunnah. Ya, jadi dasar dari akidah, dasar dari fikih dan keilmuan Islam adalah syariat atau Al-Quran dan Sunnah. Ini kata Imam Asy'ari dan juga pengikutnya. Itu ya, jadi kita bicara syariat minimal maksudnya adalah Quran dan Sunnah. Jadi tidak ada hukum sebelum adanya dalil syariat. Makanya kan udah kita bahas kemarin, orang yang tidak terkena dakwah baik di masa jahiliyah ahlul fatrah maupun di zaman sekarang yang tinggal di pedalaman, nggak ada guru ngaji di sana, maka mereka aman karena nggak ada yang ngajarin ngaji, nggak ada yang ngajarin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, nggak ada yang ngajarin sholat. Ketika tidak ada guru ngaji yang mengajarkan, maka syariat belum sampai, berarti mereka dianggap aman, dianggap ya
tidak terkena beban syariat karena syariat belum disampaikan kepada mereka. Tapi buat kita yang masjid di mana-mana, komunitasnya juga muslim, maka kita yang terkena beban syariat. Tapi kan saya nggak ngaji, bukan nggak ngaji, nggak mau ngaji. Ya kan? Kalau kita di sini bukan nggak ngaji, nggak mau ngaji, udah ada fasilitasnya. Ya, semua masjid sudah menjelaskan masalah ini, tapi kitanya nggak mau datang. Atau seandainya nggak mau ke masjid, masih ada kok di sosmed. Tinggal buka YouTube, buka yang lain. Kalau mau ngaji nggak mau juga ya jangan disalahkan. Gitu ya. Ini dasar jadi mazhab Asy'ari tegas mengatakan bicara akidah, bicara apapun tentang Islam harus ada sandaran syariatnya, Quran sunnahnya. Sehingga ketika tidak ada syariat, tidak ada penjelasan, berarti tidak hukum di sana. Ya, sehingga menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah atau tadi mazhab Asy'ari al-hasan, kebaikan adalah apapun yang dikatakan baik oleh syariat. Apa itu kebaikan? Apapun yang dikatakan baik oleh syariat. Ya. Dan apa itu keburukan? Apapun yang dikatakan buruk oleh syariat. Ya, bukan oleh akal. Nanti yang mengatakan akal adalah Mu'tazilah setelah ini. Gitu ya. Jadi bicara mazhab Asy'ari dalam kajian akidah, mereka bersandar pada syariat Quran dan sunnah. Baik bicara akidah, bicara masalah amal soleh, termasuk bicara masalah mana yang baik, mana yang buruk, sandarannya adalah syariat. Mazhab yang kedua, mazhab Mu'tazilah. Ya, pernah menjadi mazhab resmi di masa Bani Abbasiyah, termasuk di masa Al-Ma'mun bin Harun ar-Rasyid, ya, yang saat itu bikin Baitul Hikmah, kemudian menerjemahkan banyak buku-buku asing terutama filsafat ke bahasa Arab, sehingga nanti buku-buku Aristoteles, ya, kemudian akhirnya dipelajari dan berkembang menjadi filsafat Islam, nanti awalnya oleh Al-Farabi, lalu Imam Ibnu Sina, lalu Al-Ghazali dan seterusnya. Ya. Tapi yang jadi masalah khalifah tadi, Khalifah Al-Ma'mun, ya, bin Harun ar-Rasyid, beliau menjadikan Mu'tazilah sebagai mazhab resmi. Ya, sehingga ulama saat itu mendapatkan semacam kriminalisasi, ya, jadi nggak usah kaget, zaman dulu udah ada. Ya, ulama yang mengatakan bahwa Al-Quran itu bukan makhluk langsung dipenjara, termasuk nanti Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, hampir semua. Tapi kalau ulama fikih rata-rata ngeles. Ya, ulama fikih rata-rata bisa ngeles karena memang jago mantiknya. Tapi kalau yang nggak mau ngeles ya resikonya penjara. Ya, karena nanti Mu'tazilah mengatakan Al-Quran adalah makhluk ciptaan, bukan firman Allah. Sedangkan nanti Ahlussunnah wal Jamaah termasuk mazhab Asy'ari tegas mengatakan bahwa Al-Quran adalah firman Allah, bukan makhluk. Ya. Gimana ngelesnya Imam Syafi'i? Ketika ditanya Imam Syafi'i, ini Quran makhluk apa firman Allah? Apa kata Imam Syafi'i? Kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, kitab Al-Quran, dan suhuf-suhuf para nabi, semuanya ini adalah makhluk. Semua ini adalah makhluk. Salah benar? Maksud Imam Syafi'i apa? Jari ini makhluk, bukan kitab suci itu. Ya, karena Imam Syafi'i jago mantiknya, logikanya luar biasa. Jadi kata Imam Syafi'i apa? Kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, kitab Al-Quran, dan semua suhuf, kan ada suhuf Ibrahim, suhuf Musa. Semua ini langsung ke sini nih, semua ini nih, ini makhluk. Oh, udah aman dia. Semua ini makhluk. Bukan kitab sucinya, ini jari ini makhluk. Ya, itu diantara hilahnya, ya,
orang-orang yang memang jago logikanya, jago mantiknya ya. Oke, kita jelaskan sedikit karena memang ini adalah beberapa penyimpangan ya Mu'tazilah. Apa kata Mu'tazilah? Mereka berpendapat bahwa penetapan hukum bersumber dari akal, bukan syariat. Nah ini nih yang sekarang lagi tren gitu ya, terutama di kampus-kampus Islam bahkan. Ya, trennya adalah Mu'tazilah. Lalu syariat buat apa? Syariat hanya menguatkan yang sudah ditetapkan oleh akal. Jadi syariat itu nomor 2, nomor 1 akal. Tapi kalau mazhab Ahlussunnah wal Jamaah termasuk mazhab Asy'ari, syariat nomor 1, akal yang menguatkan. Kalau ini dibalik, akalnya nomor 1, syariat yang nomor 2. Gitu ya. Sehingga Mu'tazilah ini bukan dianggap mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, dari mana mereka mengambil poin ini? Karena Mu'tazilah mengatakan bahwa kebaikan dan keburukan itu standarnya adalah akal, bukan syariat. Beda sama Asy'ari tadi. Mazhab Asy'ari Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahwa sumber kebaikan dan keburukan adalah syariat. Kalau kata syariat ini baik, maka baik. Kata syariat ini buruk, maka buruk. Kata Ahlussunnah wal Jamaah. Kata Mu'tazilah enggak. Kalau kata akal baik ya baik, kata akal buruk ya buruk, walaupun ya tidak sesuai dengan syariat. Nah, ini dasar kenapa terjadi perbedaan. Itu ya. Maka kata Mu'tazilah apa? Kebaikan adalah apapun yang dikatakan baik oleh akal, bukan oleh syariat. Ya, dan keburukan adalah apapun yang dikatakan buruk oleh akal. Ya, sehingga disinilah Mu'tazilah dan Ahlussunnah wal Jamaah itu terpisah. Sekarang masih ada ya. Makanya yang suka mengomentari bahwa Quran itu bermasalah ya diantaranya Mu'tazilah yang mengatakan bahwa waris itu udah nggak cocok lagi 2:1 laki perempuan, harusnya sama. Zaman dulu kan 2:1 karena laki-laki kerja perempuan enggak. Sekarang kan perempuan juga kerja. Jadi menurut akal harusnya waris juga bagi rata. Itu diantaranya pemahaman dari Mu'tazilah. Itu ya, karena mengedepankan akal. Nanti kalau dibalik gimana? Kalau yang kerja perempuan laki-laki nganggur berarti perempuan dapat 2, laki dapat 1 gitu. Lebih bingung lagi kan? Jadi mana yang mau diambil? Sedangkan Ahlussunnah wal Jamaah mazhab Asy'ari tegas ya, kalau memang ayatnya bilang begitu ya udah ikutin aja. Ayat itu dibilang laki-laki 2 kali perempuan, selesai titik. Mau tuh laki kerja, mau nganggur, mau gimana, mau normal, mau nggak normal, pokoknya laki-laki 2 kali perempuan. Kenapa? Karena mazhab Asy'ari atau Ahlussunnah wal Jamaah mengedepankan syariat bukan akal. Oke ya, ada pertanyaan silahkan. Nggak dilanjutkan yang ketiga dulu Pak Ustadz? Oh ya, yang ketiga ya. Yang ketiga mirip ya nih. Ya. Maturidi ya, beliau juga Imam Aswaja. Ini biasanya di daerah Asia Tengah ya. Kalau Timur Tengah kan tadi Imam Asy'ari ya. Mereka berpendapat bahwa kewajiban ma'rifatullah adalah melalui akal, tapi bukan seperti akalnya dari Mu'tazilah ya. Maksud dari Maturidi adalah ketika orang tidak bisa mengakses dalil-dalil syariat, akal tetap mampu meyakini ma'rifatullah dengan sempurna. Gitu ya. Tapi kalau Asy'ari ya, kalau nggak ada syariat ya berarti nggak ada hukum. Tapi kalau Maturidi walaupun nggak ada syariat, tapi kan akal itu sudah diciptakan sempurna. Dia pasti bisa meyakini bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu satu. Walaupun nggak tahu namanya apa dan seterusnya. Tapi ya mazhab Maturidi tadi ya tidak memposisikan akal di atas syariat. Ya, kalau Mu'tazilah kan tadi, kalau Mu'tazilah memposisikan akal di atas syariat. Ya. Kemudian
Apa maksud tiga tadi? Dikatakan di sini, ini kesimpulannya. Menurut mazhab Asy'ari, seluruh hukum, menurut mazhab Asy'ari, Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan seluruh hukum, termasuk ma'rifatullah, termasuk bicara fikih dan yang lainnya, sumbernya harus syariat, bukan yang lain. Akal sehat hanya menegaskan dalil-dalil syariat. Ya, sedangkan Maturidi kewajiban ma'rifatullah bisa berdasarkan akal sehat, ya, akal yang lurus yang terbebas dari hawa nafsu dan taklid, namun tidak menafikan dalil syariat. Kalau ini dianggap sama. Ya, karena kata Maturidi fungsi akal adalah menganalisa dan mengkritisi. Walaupun tidak ada dalil syariat, akal pasti sudah bisa memahami kajian-kajian akidah, terutama tentang Allah yang Maha Esa. Sedangkan selain ma'rifatullah, Maturidi sama dengan Asy'ari bahwa semua bersumber dari syariat. Ya. Sedangkan Mu'tazilah ini yang beda sendiri, semua hukum termasuk ma'rifatullah sumbernya akal, bukan syariat. Syariat hanya menguatkan yang telah ditetapkan oleh akal. Jadi kalau nggak masuk akal, yang salah syariatnya, kalau kata Mu'tazilah. Tapi kalau kata Asy'ari Maturidi, dua imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau akal dan syariat beda, ya berarti yang benar syariatnya, bukan akalnya. Cuma akalnya belum nyampe. Tapi kalau kata Mu'tazilah, kalau akal dan syariat berbeda, yang benar akalnya, berarti syariatnya yang masalah. Gitu ya, wallahu a'lam. Monggo. Baik, Bapak silakan. Ibu yang ingin bertanya. Ya, silakan Pak. Lebih diutamakan bertanya menyangkut yang diceramahkan pada sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustaz, ini pertanyaan saya mungkin agak menyimpang dikit. Mengenai akal ini, orang yang belum yang akalnya itu belum sampai kena mengetahui bahwa harus sholat, harus ngaji, harus yang lain-lain lah misalnya. Orang ini nanti kalau sudah meninggal, sudah dijemput Allah, itu dikenai hukum Islam Ustaz, atau langsung masuk surga. Itu yang pertama Ustaz. Jadi nggak ada, maksudnya nggak ada pertanyaan apapun di luar kubur, karena dia belum mengetahui, kata Ustaz tadi kan. Yang kedua, suami istri mengambil uang suami tanpa setahu suami. Itu bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Curhat ini. Yang ketiga, suami istri, istrinya kerja, suaminya nggak mau kerja, padahal maka kan suami harus menjawab, memberikan uang kehidupan sehari-hari untuk istri. Tapi yang suami nggak mau kerja, disuruh kerja nggak mau, istrinya kerja, padahal dalam akad nikah kan suami yang memberi nafkah Pak Ustaz. Itu hukumnya gimana Pak Ustaz, suami istrinya tersebut mutlak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini tadi istri ngambil uang suami, suaminya nggak kerja, dari mana duit suaminya? Oh, dua pertanyaan. Oke, pertama istri ngambil uang suami, oke, ya oke, ya. Berarti tiga ya pertanyaannya ya, ya. Ya silakan Bapak, ya Pak Putut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang kami hormati, menyimak apa yang disampaikan Ustadz, saya mendalaminya menurut bahasanya Pak Aan, bahwa akidah dan syariat itu
kalau kami cermati itu ajaran yang sempurna. Kalau kita breakdown mengenai tadi Bapak mengatakan bahwa akidah atau tauhid itu keyakinan itu nyantolnya di rukun iman yang pertama, kan gitu. Nah, itu. Pertanyaannya, apakah untuk mencapai atau menggapai makrifat itu masih diperlukan tarekat? Gitu. Jadi untuk mencapai makrifat dan hakikat itu apa perlu masih tarekat? Masih diperlukan tarekat. Karena apa tadi akidah dan apa tadi syariat itu kan menurut pandangan kami kan ajaran yang sempurna kan itu. Kenapa masih ada itu kan? Itu yang pertama. Yang kedua Pak Ustadz, di zaman kolonialisme atau sampai sekarang, khususnya di Jawa, itu ada filsafat Islam Jawa yang namanya Sangkaran Paraning Dumadi. Sangkaran Paraning Dumadi. Bapak ingat itu? Sangkaran Paraning Dumadi? Tapi pernah dengar? Nah, itu adalah ilmu makrifat Jawa. Jadi intinya mendorong manusia untuk mengenal Allah, di mana asal-usul manusia itu, gimana tujuan manusia itu, asal mula dan kembalinya. Nah, dalam perspektif tasawuf ini apakah bertentangan nggak dengan ajaran-ajaran yang kita saat ini, Islam ini? Itu. Karena ini masih sering dipakai, sangkan paraning dumadi. Itu terkenal itu Pak. Sangkarang paraning dumadi. Sangkaran. Ya, sakaran paraning dumadi. Sakaran. Ya, sakaran paraning dumadi. Saya juga nggak tahu. Ya. Itu dalam naskah kalau saya waktu ingat itu Broto Sewo. Dari kerajaan Solo itu. Ya, kalau mau lihat sejarah kolonialismenya. Nah, sakaran paraning dumadi. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, tadi disampaikan Pak Ustadz bahwa makrifat itu sama dengan ilmu atau alim. Sedangkan kalau makrifat itu adalah arif. Ya. Intinya gini Pak Ustadz. Ilmu dan arif itu disinonimkan. Artinya sama kan itu. Tapi dalam tasawuf itu beda. Nah, karena apa? Karena ilmu itu adalah sesuatu yang diraih itu dengan kecenderungannya dengan logika tadi kan gitu, dengan akal. Sedangkan arif atau makrifat itu adalah kecenderungannya ke arah batiniah atau spiritual. Nah, artinya ini apakah harus menyatu seperti surat Al-A'la ayat pertama. Iqra artinya simbol daripada ilmu, sedangkan robik itu adalah sumber dari simbol dari makrifat itu. Nah itu tolong dijelaskan Pak Ustadz itu. Nah ini barangkali masih ada waktu enggak dan boleh enggak tanya satu lagi Pak? Untuk moderator, ya. Cukup. Silakan kata moderator. Gitu. Ya, mumpung masih cementel terus ilmu saya nih, gitu. Nah, gitu yang terakhir. Nah, bahwa kunci makrifat atau makrifatullah itu adalah mengenal jati diri dan hakikat terhadap hati kan gitu. Artinya apa? Ini sesuai dengan sabda Rasulullah. Siapa yang mengenal dirinya maka mengenal Tuhan. Nah, makna daripada mengenal jati diri itu yang seperti apa? Apakah secara zahir atau dua-duanya dengan batin di dalamnya? Ini makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cukup dulu Pak Ustadz ya. Oke ya. Yang pertama, akalnya belum sampai tentang masalah amal soleh. Bagaimana kondisinya di akhirat? Nah, maksud akalnya belum sampai ini apa? Apakah maaf dia cacat? Kalau memang dia cacat, misalnya dia gila, ya maka dia aman. Karena kan kemarin jelas, mukallaf itu yang terkena beban syariat, yang harus menjalankan kewajiban agama,
adalah orang yang tadi satu balik, ya kan? Kemudian berakal sehat, kemudian sampai dakwah padanya, dan ya pendengaran dan penglihatannya ya normal. Nah, kalau dikatakan akalnya belum sampai karena memang dia nggak mau ngaji, ya bukan nggak sampai, emang dianya yang nggak mau. Ini kayak umatnya Nabi Nuh. Ya, kan ada juga orang dia semuanya sehat, dia sudah dianggap mukallaf, tapi disuruh ngaji nggak mau. Alasannya ntar kalau saya ngaji, ntar saya tahu, ntar saya nggak melaksanakan, saya dosa. Mendingan saya nggak ngaji, jadi nggak tahu, jadi nggak dosa, kayak itu katanya. Akal-akalan itu. Ya, kalau ya alasannya dia nggak mau ngaji karena takut, ya dia sudah terkena beban syariat. Ya, itu dianggap seperti umatnya Nabi Nuh. Ya kan di surat ke-71. Ya, Nabi Nuh kan bukan nggak mau, ya, bukan dia nggak mau, ya, bukan dia tidak mendengar ajakan Nabi Nuh, tapi dia menolak ajakan Nabi Nuh. Nanti ada di situ firman-Nya di surat 71. Ya. Nanti kata Nabi Nuh itu, beliau mengadu kepada Allah. Qala rabbi inni da'utu qaumi laila wa nahara falam yaziduhum du'ai illa firara. Ni wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum. Surat 71 ayat 7. Wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbar. Sungguh aku, ini kata Nabi Nuh, setiap kali menyeru umatnya untuk beriman agar engkau ya Allah mengampuni mereka, ya, mereka umat Nabi Nuh ini apa? Memasukkan anak jarinya ke telinga. Ya, asal Nabi Nuh dakwah, ayo ma'rifatullah, ayo la ilaha illallah. Bahkan nanti bahasa Al-Qur'annya memasukkan semua jarinya ke telinga. Maksud saking nggak maunya. Kan nggak mungkin kan, nggak masuk akal. Tapi maksudnya saking nggak mau dengar ucapan Nabi Nuh. Kemudian wastaghshaw thiyabahum, nggak cukup masih kedengeran, ditutupkan bajunya ke wajahnya. Ya, tutupin begitu. Ya. Masih dengar juga, mereka tetap mengingkari. Kemudian sangat menyombongkan diri. Intinya mereka nggak mau dengar dakwah Nabi Nuh. Padahal Nabi Nuh dakwahnya ratusan tahun, karena usianya 950 tahun. Umatnya cuma 80 orang. Ya, coba. Karena kayak gini umatnya. Nah, zaman sekarang ya kayak gini juga. Cuma bedanya begitu di WA, ayo Pak Haji, Bu Haji ngaji. Iya, nanti nih saya masih sibuk misalnya kan. Padahal enggak. Mirip umat Nabi Nuh. Ya kalau kayak gini mah bukan akalnya nggak nyampe, emang dia nggak mau. Karena dakwah sudah sampai, rumahnya dekat masjid, azan aja kedengeran. Ya, pengumuman dari WA nyampe, bisa dibaca tapi nggak mau datang. Makanya kayak gini, ya, dia tetap kena nanti di akhirat, ditanya sholat dan semuanya. Tapi kalau dari awal akalnya cacat, misalnya dia gila, maka dia aman. Makanya jangan pernah membuli orang gila, justru dia yang aman di sorga. Kita ini yang bakal dihisap. Orang gila nggak dihisap. Ya, itu yang pertama gitu ya. Jadi apakah dia sehat tapi nolak, maka dianggap seperti umat Nabi Nuh. Ya, yang berikutnya, istri ngambil uang suami gimana? Ya tinggal ditagih. Gampang kan? Ya tagih aja. Gitu ya. Bener nggak, mana saksinya, ada nggak? Ya, itu suami sih gampang, tinggal ngobrol. Mah, tadi saya naruh uang di sini gimana gitu kan? Ya. Kadang-kadang kan ada istri yang rajin banget nanya ya. Rajin banget ngobrol kalau lakinya lagi mandi. Ya, sambil ngobrol dari luar kamar mandi sambil ya bukain dompetnya gitu kan. Oh, gimana Pak? Sehat Pak? Dari mana Pak? Udah rapiin kan? Oh. Misalnya.
Terus dosa enggak? Tergantung. Karena di zaman ya Rasul juga ada perempuan yang bertanya, ya Rasul, saya boleh enggak ngambil uang suami saya? Alasannya apa kata sahabat tadi? Suami saya pelit. Padahal dia kaya. Uang belanjanya nggak cukup buat nafkah. Ya, yang nanya Hindun binti Utbah. Nama suaminya Abu Sufyan. Abu Sufyan itu dia pemimpin Quraisy. Kira-kira kaya apa miskin? Pemimpinnya Quraisy. Ya, Quraisy aja yang masih ya rakyat biasa aja kaya, apalagi pemimpin Quraisy. Tapi pelit. Saking pelitnya kata istrinya Hindun binti Utbah, nggak cukup buat nafkah, buat makan aja nggak cukup sama saya, buat anak-anak saya. Boleh nggak saya ngambil uang suami saya? Ya, apa bahasa Rasul? Khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Ambillah. Tuh, malah disuruh kata Rasul. Ambil aja. Ya, yang bisa mencukupi kebutuhanmu dan anak-anakmu dengan cara yang baik. Ini khusus nih ya buat laki-laki yang sebenarnya dia mampu tapi nggak mau ngasih. Tapi kalau udah dikasih udah berlebih masih nyolong juga, ya itu nggak boleh. Jadi kadang-kadang kita jangan cuma lihat luarnya aja, wah ini istri ngambil uang suami, alasannya apa? Kalau suaminya memang nggak mau, padahal dia mampu, maka justru dibolehkan sama Nabi, ambil aja, khudhi, ambil. Tapi ambilnya yang mencukupi kebutuhan, bukan keinginan. Gitu ya, biasa gitu diantaranya lagi ngobrol ya, diajak ngobrol lakinya, Pak dari mana Pak? Saya mandi kan, diliatin lumayan belanja nih kan, buat besok, boleh. Kalau memang suaminya mampu tapi nggak mau ngasih. Oke? Yang berikutnya suami nggak mau kerja, ya suruh kerja. Ya, disuruh kerja. Ya, kecuali yang udah pensiun masa suruh kerja lagi. Udah pensiun ya udah, bagaimana lagi? Ya. Ya, tapi kalau yang masih dia memang masih mampu ya suruh kerja silahkan. Ya. Jadi gimana kalau nggak mau padahal dia mampu, maka dia dosa ya. Suaminya berdosa karena kewajiban nafkah di tangan suami. Gitu ya. Tapi kalau suami nggak kerja tapi dia udah bisa ngasih nafkah ya nggak usah disuruh. Misalnya suaminya juragan kontrakan ya, kontrakannya 100 pintu, ya udah. Wah, kerja apa? Nggak kerja jadi banyak duitnya ngapain? Yang penting kan nafkahnya bukan kerjanya. Itu ya, atau suaminya tuan tanah di mana-mana, ya nggak kerja pun nggak apa-apa. Karena yang penting bukan kerjanya, tapi dia bisa nggak ngasih nafkah. Selama bisa memberikan nafkah nggak ada masalah. Ya. Oke. Lanjut, kesempurnaan akidah dan syariah gimana dengan thariqat? Jadi gini, memang bicara thariqat, bicara tentang tasawuf ini mulai ada nanti di abad ketiga. Ya, setelah kajian fikih dan kajian akidah selesai. Gitu ya. Kajian akidah itu nanti disebut dengan iman. 6 rukun iman. Kajian syariah itu disebut mengatakan fikih, itu bicara tentang amal soleh. Ini sudah cukup memang. Ya, kita tidak diwajibkan lagi untuk bertasawuf, nggak diwajibkan. Selama akidah dan fikihnya itu connect, nyambung dengan hatinya. Dan ini terjadi di zaman Rasul, zaman sahabat, di zaman salaf terjadi. Karena mereka ketika mereka sholat, mereka ya menikmati sholatnya, khusyuk dalam sholatnya. Ketika puasa betul-betul menjalankan puasanya. Tapi kan di zaman sekarang ada yang ketika sholat bahkan sampai ya lupa dia, dan lupanya parah. Kalau cuma lupa sekedar wajar, ini lupanya parah. Begitu salat, tadi saya sholat apa ya? Ya, atau ketika puasa dia juga ya cuma pindah jam makan,
Biasa 3 kali, nanti buka puasa makan, ya mau tidur makan, sahur makan, tapi makannya ngancem, ya asal buka puasa tuh penuh tuh satu meja, wah dari ujung SMA 4 sampai sini nih, wah diborong semua. Padahal kan sunnah nabinya ya makan secukupnya, bahkan kalau emang nggak ada cukup dengan minum. Tapi justru ketika puasa pengeluaran kita malah makin banyak karena tadi malah ngancem. Nah, kalau ibadahnya, amal solehnya tidak connect dengan hatinya, maka Islam memiliki jalan keluar. Apa itu? Belajar tasawuf. Biar ibadahnya nyambung dengan hatinya, juga keimanannya nyambung dengan hatinya. Jadi itu solusi, bukan kewajiban. Ya. Jadi ketika kita enggak, saya sudah merasa cukup dengan akidah dan fikih saya, amal soleh saya, ya udah nggak masalah. Ya, jadi thariqah atau tadi bicara tasawuf itu solusi, karena di zaman berikutnya itu Bani Abbasiyah sudah mulai miring ke dunia. Ya, sehingga sholatnya hampa, ibadahnya hampa, termasuk juga amal solehnya kok terasa hampa, cuma sekedar menggugurkan kewajiban. Ya, tidak ada efeknya. Katanya sholat itu inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat bisa menjaga perbuatan keji dan mungkar, tapi kok sholat jalan, maksiat jalan, bisa jadi berarti hatinya kan nggak connect gitu ya. Jika iman dan amal solehnya tidak membekas dalam hatinya, maka tasawuf adalah solusinya, karena tasawuf mengkaji amalan-amalan hati. Jadi tidak diwajibkan, kalau memang sudah cukup nggak apa-apa. Apa misalnya kitab yang sering dipakai ada Al-Adabul Mufrad, ya, ini karangan Imam Bukhari. Lalu ada misalnya Riyadhus Shalihin, ini karangan Imam An-Nawawi, ya, karena beda nih, ada An-Nawawi, ada Nawawi. Kalau Imam An-Nawawi berarti orang Damaskus, Suriah. Kalau Imam Nawawi orang Banten, dia ahli tasawuf juga. Ini An-Nawawi. Oh, nanti ada lagi yang buku ini yang banyak dipakai di pesantren, Ihya Ulumiddin, karangan Imam Ghazali, Imam Al-Ghazali. Ya, ini diantaranya banyak. Hampir semua ulama mengarang kitab-kitab tasawuf. Ya, dan di sini bicara tentang hati, tentang ikhlas, tentang sabar, takwa, taubat. Ini bicaranya di tasawuf. Itu ya, ini diantara kitab-kitabnya. Kalau yang terakhir ini banyak dipakai di pesantren, terutama pesantren klasik. Ya, kalau ini banyak juga dipakai. Ya, di sini juga ya dipakai ya. Dan juga ini juga dipakai nih. Tapi yang lain juga banyak. Atau kalau ribet sama yang ini kan terjemahan, Pak Ustadz saya mau nyari yang lokal aja deh, ada. Yang lokal itu nanti misalnya siapa? Tasawuf modern, karangan Buya Hamka. Beliau juga nulis tasawuf. Ya, kalau mau yang lokal ada. Beliau Buya Hamka juga nulis, judulnya Tasawuf Modern. Oke ya. Yang berikutnya filsafat Jawa, ini saya nggak ngerti sama sekali nih. Jadi saya nggak bisa ngomong saya. Ya. Iya, apa nih? Sakarang apa saya nggak tahu ya. Broto Sewo saya udah nyerah saya ini. Hah? San. Gitu ya. San Karang. Iya. Iya, pokoknya saya udah nyerah kali ini, bener deh. Sangkaran gini. Ini Sankaran. Iya, apa paraning udah nggak ngerti saya. Broto Sewo apa broto apa. Saya nggak bisa jawab ini. Iya, belum pernah dengar, jadi saya nggak bisa komen ya. Dengan jalan pendekatannya itu kan kalau di Jawa itu mohon maaf nih, ilmu kesempurnaan, ilmu kasuyatan. Nah, gitu loh. Iya. Nah, itu mungkin kalau zaman dulu kan gitu. Nah, intinya bahwa
untuk mengenal karena zaman kolonisasi mungkin mau beribadah itu ke masjid ya kan belum banyak ya. Jadi dia melalui ini filsafat Jawa ini. Jadi mungkin melakukan ritual-ritual. Tapi ya Islam juga, itu Islam kejawen gitu loh. Itu loh, mengenal Allah melalui ginian. Nah ini maksud saya pertanyaannya dalam perspektif tasawuf ini bertentangan nggak dengan tasawuf modern ini kan? Gitu. Iya, saya aja nggak ngerti gimana. Iya, pokoknya gini ya. Kalau bicara tentang rumus umumnya, selama tasawuf itu selaras dengan iman dan amal soleh atau dengan akidah dan syariat, maka tasawufnya benar. Tapi kalau tasawufnya bertentangan dengan iman dan amal soleh, berarti tasawufnya bermasalah. Udah gitu aja. Tinggal nanti dicek ya, disinkron dengan iman dan amal soleh. Oh ternyata tasawufnya ini malah nggak percaya malaikat misalnya, atau nggak percaya takdir, berarti udah jelas tasawufnya salah. Atau tasawufnya ternyata tidak mewajibkan sholat, atau mengganti puasa dengan sedekah misalnya, berarti bermasalah. Tapi kalau tasawufnya justru menguatkan iman dan amal solehnya, ya monggo silahkan jalan. Gitu ya, rumusnya itu aja. Ketika tasawufnya tidak bertentangan, silahkan. Tapi kalau bertentangan dengan iman dan amal soleh, tinggalkan tasawufnya. Bukan iman amal solehnya tinggalkan, bukan. Karena leluhur kita, utamanya Pak Adri, maaf Pak Adri, di Jawa itu menganut itu Pak. Iya, monggo. Cuma karena saya nggak ngerti, saya mau ngomong apa. Ya, itu ya. Nanti saya salah ngomong bahaya. Oke, kemudian bicara ma'rifat atau arif. Iya, dalam tasawuf memang beda. Dalam tasawuf itu ma'rifat itu artinya dia sudah apa ya? Bahasanya sudah bukan hanya mengenal saja, tapi tadi iman dan amal solehnya sudah melekat dalam hatinya. Kan tadi bicara tasawuf bicara hati. Ya. Jadi misalnya ketika dia beramal, ya dia nggak peduli banyak orang atau nggak ada orang, tetap sama amalannya. Kenapa? Karena hatinya sudah merasa diawasi oleh Allah. Itulah dia disebut dengan arif. Kita kan kadang kan amalnya semangat kalau ada mertua misalnya kan, ya, atau ada bos kita baru semangat gitu. Kalau nggak ada ya biasa-biasa aja. Tapi orang yang sudah level arif dalam kajian tasawuf, dia sudah meyakini bahwa yang mengawasi saya bukan lagi manusia tapi Allah. Maka ada tidak ada manusia sama aja ibadahnya kayak gitu, ya muamalahnya kayak gitu, karena merasa sudah diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah level arif dalam kajian tasawuf. Itu ya. Iqra ini gimana? Iqra agak ini ya. Mau dibahas apa tafsirnya? Agak panjang ya. Karena Iqra ini unik. Ya, Iqra itu kalimat transitif, apa transitif itu ya, yang butuh objek, tapi ya dalam Al-Quran tidak ada objeknya. Ya, nanti ketika Iqra misalnya di surat Al-Alaq surat 96 ayat 1 dan 3, yang pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Ayat 3-nya Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Kita suruh baca apa? Nggak ada penjelasan bacanya. Kan unik, ada kalimat yang butuh objek tapi objeknya nggak disebutkan. Mau dibilang salah Quran, berani nyalain Quran, dosa. Mau dibilang benar kok objeknya nggak ada. Kan kita kalau disuruh pasti bilang baca, baca apa? Tapi nggak dijelaskan bacanya apa. Maka nanti masuklah di sini kajian-kajian tafsir. Ulama sepakat bahwa ketika objeknya tidak dituliskan berarti kita disuruh membaca apapun. Ya, kata-kata Iqra di doa tadi mengatakan bacalah apapun, baik yang teks, yang literal maupun yang non teks. Makanya Rasul tuh bisa baca, bisa yang non teks. Rasul jago pembacaannya. Rasul pernah ke Syam, Rasul pernah ke Madinah. Makanya begitu hijrah nggak kaget. Kenapa? Rasul sudah Iqra. Iqranya apa? Iqranya non teks. Rasul membaca fenomenanya. Maka
fatonahnya Rasul, kejeniusan Rasul dimulai dari Iqra ini. Ketika Rasul memilih hijrahnya, yang dipilih Abu Bakar bukan Umar. Padahal coba kalau kita hijrah milih siapa? Kalau kita Rasul nih, kita lebih milih Abu Bakar apa Umar? Umar lah, ya kan? Tukang berantem, tukang apa? Oh enggak. Iya, tapi Rasul kok milih Abu Bakar? Karena Iqra-nya Rasul lebih tinggi dibanding kita. Itu ya, dan seterusnya. Ya, jadi pertama, ketika bicara Iqra itu dalam kajian tafsir, Allah membebaskan kita membaca apapun, baik yang teks maupun non teks. Ya, karena kalau Iqra diartikan teks, ini nggak masuk akal. Karena bukan hanya Nabi yang ummi, mayoritas ya dari masyarakat Arab pun juga ummiyun, nggak bisa baca tulis. Masa nyuruh baca sama yang nggak bisa baca, kan aneh. Tapi Rasul kekuatannya adalah di pembacaan non teks. Rasul bisa ngatur strategi yang luar biasa ya, sehingga baru 80 tahun sejak Muhammad jadi Rasul ya, Islam sudah sampai ke Eropa dan sudah sampai ke Cina 80 tahun ya. Kita berapa tahun sekarang merdeka nih ya, malah ancur-ancuran, utangnya bikin pusing. Islam malah luar biasa. Rasul wafat, Jazirah Arab sudah memeluk Islam 23 tahun, karena Rasul sudah Iqra-nya luar biasa. Itu ya. Terus bagaimana biar orang nggak rusak Iqra-nya? Dibatasi dengan tadi yang pertama, Bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau bacanya dengan nama Allah. Jangan nama yang, jadi jangan membaca kesesatan, apalagi membaca ya kemusyrikan dan seterusnya. Bacalah bacaan yang menguatkan keimanan. Di ayat satunya. Ayat ketiganya, Iqra wa rabbukal akram, bacalah bacaan yang memuliakan Allah. Sehingga ketika Iqra, yang pertama adalah Quran, karena Quran pasti dengan nama Allah dan memuliakan Allah. Yang kedua ya membaca kajian-kajian Islam, mulai dari akidahnya, fikihnya dan seterusnya, termasuk sunnah Rasulnya dan ilmu-ilmu lain yang bermanfaat. Selama yang kita baca adalah dengan nama Allah dan memuliakan Allah, baik bacaan teks maupun non teks, maka itu sudah masuk dalam cakupan Iqra. Walaupun Iqra cuma jadi metode baca Quran sekarang ya, cuma 6 jilid itu, padahal itu lebih luas dari itu kira-kira ya. Kemudian kunci ma'rifatullah tadi sudah ya, mengenal jati diri. Nah, kalau ini kan sudah dibahas kalau nggak salah ya, man arafa nafsahu ya, siapa yang mengenal dirinya, maksudnya sebagai makhluk atau ciptaan, maka dia pasti mengenal Tuhannya sebagai pencipta ya. Jadi sesederhana ini ulama menjelaskan tentang riwayat ini. Siapa yang mengenal dirinya, kalau kita yakin bahwa kita cuma ciptaan, makhluk, maka tugas kita adalah sami'na wa ata'na. Kita cukup taat dengan apa yang Allah ajarkan melalui utusannya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya maksudnya ya. Bukan kita harus belajar biologi, belajar tentang ini, anatomi tubuh, nggak usah. Maksudnya kita yakin bahwa kita makhluk, sehingga makhluk ciptaan tugasnya adalah taat sama penciptanya. Udah. Ya, wallahu a'lam. Habis ya. Alhamdulillah. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Mudah-mudahan apa-apa yang disampaikan pada sore hari ini bermanfaat untuk kami atau kita semua,
dan mudah-mudahan Allah Ta'ala akan tetap memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita sehingga kita bisa hadir kembali di mengikuti lanjutan kajian kita di hari Kamis yang akan datang. Terima kasih Pak Ustadz. Mohon maaf jika di dalam penyelenggaraan kajian pada sore hari terdapat kekurangan kehilafan. Kita akhiri kajian ini dengan bacaan hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.